Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya baca dari buku Ibrani pasal 13 ayat 3 yang berkata sebagai berikut. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Puji Tuhan, kita menjumpai satu nasihat firman Tuhan yang berguna bagi kita. Karena selama kita masih ada di dunia ini, maka kita harus bergumul dengan keadaan yang ada. Sebagaimana Ayub katakan, orang yang hidup di dunia ini hari-harinya seperti orang yang bergumul, orang yang berjuang, orang yang berperang. Dan hal ini harus diingat, karena banyak kali kita dalam kehidupan ini, di saat Tuhan izinkan kita menikmati kebahagiaan, kita menikmati keberhasilan, kita lupa bahwa satu saat kita bisa mengalami hal yang jauh berbeda dari apa yang kita sedang nikmati sekarang. Oleh sebab itu dikatakan, ingatlah orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Kita seringkali sewenang-wenang dengan kepercayaan, karena kita merasa hak kita punya hak, kita punya tanggung jawab, dan itu hal yang salah yang kita lupakan, bahwa kita juga bisa mendapatkan satu status sebagai korban kewenangan orang lain. Di sini kita diingatkan supaya kita perhatikan bahwa orang-orang yang susah karena mendapatkan sanksi hukuman dan lain sebagainya, itu menjadi contoh, menjadi peringatan buat kita, karena kita juga orang hukuman. Maksudnya orang yang sewaktu-waktu dapat dijadikan sebagai orang terhukum. Entah itu karena kita tidak bisa kendalikan diri untuk taat kepada aturan, untuk bisa mengendalikan emosi, mengendalikan keinginan hawa nafsu kita, sehingga kita juga sewaktu-waktu jadi orang hukuman. Dan disinilah yang diingatkan kepada kita supaya kita jangan salah, karena banyak orang seringkali memperlakukan orang lain sewenang-wenang. Mereka lupa bahwa mereka juga dapat jadi korban sewenang-wenang dari orang yang lebih berkuasa dari dia. Sebab kita masih hidup di dunia ini. Alkitab dengan jelas katakan, selama kita masih hidup di dunia ini, maka ada satu kegiatan yang tidak akan pernah berhenti. Selama dunia ini masih ada, orang tidak akan berhenti menabur dan menuai. Jadi selama kita menjalani hidup di dunia ini, maka semua yang kita tabur pasti kita tuai. Itu tidak akan pernah hilang. Sampai dunia ini lenyap, baru tabur dan tuai itu pun berhenti. Jadi di sini kita diingatkan bahwa orang-orang yang terikat, tertawan karena dosa mungkin, karena kesalahan, karena pelanggaran, karena harus menjalani sanksi hukuman, itu harus kita ingat bahwa kita pun bisa jadi seperti itu, karena kita masih hidup di dunia ini. Ini yang buku Ibrani katakan. Sebab itu kata yang digunakan yaitu di mana orang yang terbelenggu, orang yang
terikat dengan rantai. Jadi ketika orang itu dibelenggu, diikat dengan rantai, dia tertawan, maka dia kehilangan hak bebasnya. Dia tidak bisa lihat matahari sesukanya. Dia nggak bisa lihat bulan sesukanya. Dia nggak bisa menikmati pemandangan sesukanya. Bahkan yang lebih menyedihkan, dia tidak bisa ketemu keluarganya, entah suaminya, entah istrinya, entah anak-anaknya, entah orang tuanya, entah saudara-saudaranya, karena dia tertawan. Ini yang diingatkan kepada kita, bahwa orang-orang yang tertawan, orang-orang hukuman, itu suatu kondisi yang terpisah dari kebebasan. Orang itu terpisah dari kehidupan yang normal. Orang itu terpisah dari kegiatan-kegiatan di mana dia bisa saling membantu, saling menolong, saling menikmati kebaikan-kebaikan. Mereka dibatasi, mereka tidak dapat berbuat banyak selain mengikuti wewenang orang yang mengatur dia. Sebab itu Salomo pernah katakan dalam buku Pengkhotbah pasal 12 ayat pertama, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ayat ini mengingatkan bahwa ada saat-saat di tahun-tahun yang akan kita lewati. Di sana sudah tidak ada lagi kesenangan bagi kita di dalam hidup. Ada banyak orang yang bertanya, kenapa harus begini? Justru di hari tua, kenapa harus menderita seperti ini? Padahal saya setia, saya sungguh-sungguh. Kesetiaan kita, kesungguh-sungguhan kita, itu tidak akan pernah merubah suatu kenyataan tentang perjalanan kehidupan. Ada siang, ada malam. Siang dan malam tidak bisa dirubah karena kita tekun atau karena kita setia ikut Tuhan, maka tidak akan ada malam. Malam pasti ada, siang pasti ada. Dan inilah yang diingatkan, supaya kita ingat Tuhan selagi kita masih menikmati kebahagiaan. Karena di saat-saat dimana kita tidak ada lagi kesenangan bagi kita, itu bisa saja terjadi karena kita masih di dunia ini. Oleh sebab itu, pagi ini kita diingatkan supaya jangan kita salah. Jangan kita lupa bahwa ketika kita masih bisa melihat ada orang-orang yang tertawan, ada orang-orang hukuman yang sedang menjalani hukuman, kita harus ingatkan diri kita. Kita juga bisa seperti itu. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak ingat Tuhan, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita pun dapat mengalami hal yang sama. Bahkan ada orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Itu juga bisa terjadi atas diri kita karena kita masih hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, kita diingatkan pagi hari ini, ingat Tuhan. Jangan lupa, ada banyak orang ketika diberkati, dia atur dirinya, buat jadwalnya, buat kesenangannya, sehingga Tuhan sepertinya tidak terlalu penting. Namun di semua saat di mana kesenangannya sudah tidak ada lagi, kebahagiaannya sudah tidak ada lagi, sukacitanya sudah tidak ada lagi, di sana dia berteriak, cari Tuhan.
Dan inilah yang Salomo harus ingatkan dalam kehidupan kita, supaya kita jangan lupa bahwa ada hari-hari yang malang yang ada di depan kita. Karena ingatlah Pencipta kita pada masa muda, pada masa semua masih segar, semua masih nyaman, semua masih enak dinikmati. Dan nanti ada saatnya sudah tidak ada lagi yang menjadi kesenangan. Makan pun sudah tidak suka, minum pun sudah tidak suka, bahkan maaf, mati pun sudah bingung. Hidup saja sudah tidak tahu mau bikin apa. Ada orang yang sudah tidak suka hidup lagi. Karena hal itu terjadi di bawah kolong langit ini. Di bawah kolong langit ini semuanya bermuara kepada kesia-siaan. Sebab itu, kalau kita masih ada bebas dari belenggu, tidak ada yang tidak menyusahkan kita, di mana kita masih bisa menikmati kesenangan di apa saja. Makan masih senang, kerja masih senang, jalan masih senang, olahraga masih senang, ibadah masih senang, doa masih senang. Ingat, ada saatnya kita tidak bisa nikmati itu lagi. Karena itu, kita harus memiliki belas kasihan terhadap mereka yang kehilangan hak bebas mereka. Mereka kehilangan hak untuk menikmati kebahagiaan, karena kita pun akan mengalami di saat yang sama. Kita harus mengingat orang-orang itu bukan hanya menjadi pelajaran, tapi kita ingat untuk kita mendoakannya. Hal ini penting menjadi sikap kita, mengingat orang dan mendoakan mereka. Dan yang terakhir, ketika kita mengingat dia, ketika kita mendoakan dia, maka kita perlu mengulurkan tangan untuk membantu dia. Mungkin dia sudah tidak perlu duit, dia sudah tidak perlu lagi kata-kata untuk kita ngomong. Mungkin dia sudah tidak perlu lagi dikasih makan, dikasih minum. Tapi dia butuh sentuhan kamu. Dia butuh tangan yang bisa membelai kepalanya. Dia butuh tangan yang masih bisa mengelus-ngelus jari-jarinya, lengannya. Dan itu sudah memberikan dia rasa tenang, rasa nyaman. Dan itulah yang diingatkan Tuhan kepada saya dan saudara, bahwa ingatlah Tuhan di saat kita masih bisa menikmati semua dengan kebahagiaan, dengan sukacita. Karena saatnya akan tiba, hidup di dunia ini akan berubah. Tetapi kita telah ingat hal ini, maka kita mempersiapkan diri kita untuk berbelas kasihan. Merasa kasihan itu perlu, mendoakan mereka dan menolong mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami semua untuk memperhatikan, memperdulikan orang-orang yang tertawan, bahkan orang-orang yang kehilangan kebebasannya, orang-orang yang mengalami kewenang-wenangan orang lain. Tuhan ingatkan kami supaya kami tidak salah, karena kami masih hidup di dunia ini. Hal yang sama dapat menimpa kami. Sebab itu Tuhan tolong kami untuk makin setia, makin mengasihi Tuhan, makin bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kami percaya, kalaupun ada waktu yang tidak nyaman itu terjadi, kami tetap kuat, tegar, karena ada orang-orang yang mendoakan kami, karena masih ada tangan yang siap menolong dan membantu dan memberikan ketenangan.
Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Tolong anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami, ada waktu di mana semua berubah. Semua kesenangan sudah tidak dapat kami nikmati lagi. Tapi kami sudah diingatkan oleh firman Tuhan untuk memperhatikan hal-hal itu. Sehingga kami tetap setia dalam pengiringan kami kepada Bapa di surga. Kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.